Halo, apa kabar? Ini adalah part 4 sharing pengalaman kami menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, di part yang ini saya akan share kepada Anda di rumah apa saja yang harus dilakukan ketika menjalani isolasi mandiri. Terlebih apabila Anda merawat anggota keluarga Anda yang terkena COVID-19. Simak videonya sampai habis. Oke, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menjalani isolasi mandiri atau merawat anggota keluarga Anda yang terkena COVID-19 di rumah? Yang pertama adalah kabari fasilitas kesehatan setempat. Bisa itu yang terdekat atau misalnya langganan Anda. Apa manfaatnya? Yang pertama, keluarga bisa mendapatkan edukasi bagaimana menjalani isolasi mandiri. Contohnya seperti apa yang saya dapatkan dari puskesmas yang tempat saya PCR. Jadi puskesmas tersebut memberikan panduan yang berwarna pink bila Anda menonton video saya sebelumnya. Nah, yang warna pink itu surat pemantauan. Di situ terdapat panduan-panduan apa saja yang harus dilakukan ketika menjalani isolasi mandiri. Nah, selain itu yang kedua manfaatnya adalah bahwa Anda bisa mengetahui kapan Anda harus swab PCR ataupun kontrol. Yang ketiga, Anda bisa mendapatkan obat-obatan dan vitamin dari fasilitas kesehatan yang Anda percayai. Nah, ternyata saat ini tidak semua puskesmas menjalankan aturan yang sama terhadap pasien COVID-19. Jadi banyak teman-teman saya yang pada curhat bahwa mereka tidak mendapatkan fasilitas seperti yang saya dapatkan. Ketika saya kemarin, saya sudah cerita di part sebelumnya. Nah, ternyata teman-teman saya di kota yang lain, di daerah yang lain itu tidak mendapatkan hak yang sama. Contohnya saja PCR harus bayar, terus obat-obatan juga tidak dikasih. Sementara di tempat saya ini di Jakarta, PCR gratis, apalagi kalau di tracing itu gratis, obat-obatan gratis, vitamin gratis. Jadi setiap puskesmas mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Yang kedua, tempatkan pasien di ruang tersendiri dengan ventilasi yang baik. Bagaimana jika tidak mungkin? Bila tidak memungkinkan, maka minimal harus menjaga jarak 1 meter dengan anggota keluarga yang lain. Nah, apabila satu keluarga positif COVID-19, maka ini tidak terlalu ribet. Anda boleh bersama-sama dengan keluarga Anda, namun tetap harus ventilasinya bagus. Pintu rajin dibuka, jendela rajin dibuka, apalagi di pagi hari dan sore hari ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah, supaya sirkulasi udaranya tetap bagus. Pasien tidur di kamar sendiri. Bagaimana jika tidak memungkinkan? Jika tidak memungkinkan, maka pasien tidur dengan tempat tidur yang berbeda dan menjaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga yang lain. Yang berikutnya adalah pasien menggunakan kamar mandi terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Bagaimana jika tidak memungkinkan? Jika tidak memungkinkan, maka boleh menggunakan kamar mandi bersama-sama, namun pasien harus langsung membersihkan kamar mandi dengan menyemprotkan desinfektan setiap kamar mandi habis dipakai. Namun, bagaimana jika pasien tidak bisa melakukannya? Maka harus ada satu anggota keluarga yang membersihkan kamar mandi, mensterilkan kamar mandi setiap kamar mandi selesai digunakan oleh pasien positif COVID. Yang berikutnya adalah pasien makan dan minum di ruangan sendiri dengan alat makan sendiri juga. Jadi waktu saya merawat ayah saya yang pada saat itu positif, sementara saya negatif, pada saat itu saya menyimpan 1 gelas, 1 piring, lalu 1 sendok di tempat ayah saya isolasi mandiri. Nah, ketika akan memberikan makanan kepada ayah saya dan ibu saya menggunakan kemasan 1 kali pakai. Jadi kami menggunakan gelas dan tempat makan yang 1 kali pakai, di mana ketika sudah diberikan kepada ayah saya langsung bisa membuangnya. Nah, bagaimana jika tidak memungkinkan? Misalnya tidak ada ruangan lain yang bisa dipisahkan antara pasien dengan anggota keluarga yang merawat, maka tetap harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan anggota keluarga yang lain. Kalau bisa, jangan menggunakan alat makan yang sama dengan pasien. Nah, misalnya jika tidak memungkinkan, bisa tetap harus bareng-bareng juga, maka cuci alat makan yang setelah selesai dipakai menggunakan air hangat dengan suhu 60-90 derajat. Jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan dan sabun cuci piring.
Berikutnya adalah Anda harus makan sehari 3 kali dengan makan makanan yang bergizi. Bagaimana jika misalnya Anda tidak nafsu makan, maka Anda harus memaksakan makanan yang bergizi itu masuk ke dalam tubuh Anda. Perhatikan asupan protein, lemak, karbohidrat, sumber vitamin dan mineral itu penting untuk kesehatan Anda. Ingat ya, tidak ada makanan yang dipantang untuk dimakan oleh pasien yang positif COVID, kecuali jika Anda mempunyai kondisi kesehatan yang lain. Sampai saat ini belum ada penelitian tentang makanan atau herbal apa yang dapat menyembuhkan COVID-19. Tapi, jika untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tentu banyak sekali beredar di mana-mana. Jadi, Anda jangan sampai termakan rumor yang menyebabkan Anda menjadi panic buying. Yang berikutnya adalah selalu menggunakan masker, baik bagi yang terkena positif COVID di rumah, maupun orang-orang yang merawat pasien positif, jadi sama-sama saling menggunakan masker. Lalu berikutnya adalah selalu terapkan etika batuk dan bersin. Meskipun Anda di dalam kamar sendirian, tetap Anda harus menerapkan etika batuk dan bersin, jangan sampai menyembur kemana-mana. Yang berikutnya adalah batasi jumlah anggota keluarga yang merawat pasien. Jadi pada saat itu saya dan ibu saya berdua merawat ayah saya. Kalau bisa jangan lebih dari 2 orang. Yang berikutnya adalah selalu menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Adalah ini sering abai nih orang-orang ini. Pada zaman sekarang usahakan tidak datang menengok orang yang sakit ataupun menerima tamu ketika Anda sakit. Kenapa? Saya punya contohnya. Jadi saya punya anggota keluarga 2 orang nih ya, dengan kasus yang berbeda. Kasus yang pertama adalah saudara saya, sepupu saya. Beliau sakitnya bukan COVID, dirawat di rumah sakit. Kemudian beliau ditengok oleh orang yang OTG COVID. Maka orang yang sakit, imunnya lemah, ditengok oleh orang yang OTG positif COVID, bersalaman, otomatis virusnya pindah dengan sangat mudah kepada saudara saya yang pada saat itu sakit tapi bukan sakit COVID. Jadi si COVID datang menyerang badannya. Bahaya, sangat bahaya, menyebabkan sampai saudara saya ini sesak nafas. Nah, contoh kasus yang kedua, paman saya sendiri, beliau sedang sehat bugar menengok orang yang positif COVID-19, bersalaman, mungkin lupa menerapkan protokol kesehatan, pulang ke rumah beberapa minggu kemudian beliau terserang COVID-19 sampai sesak nafas juga. Jadi, penting yang harus Anda ingat pada zaman sekarang, bukan berarti kita tidak menengok, atau bukan berarti kita tidak ditengok, lantas orang-orang tidak menyayangi Anda, atau Anda tidak menyayangi orang-orang yang sedang sakit. Namun, cara menyalurkan kasih sayang di zaman sekarang adalah cukup dengan mendoakan atau bertemu secara virtual. Itu lebih aman. Kenapa? Karena kita menjaga mereka yang sedang sakit, kita juga menjaga diri kita. Itu adalah 2 kasus yang berbeda namun fatal, ya. Belum tentu Anda yang gejala ringan dirasakan yang sama oleh orang lain. Yang berikutnya adalah pantau selalu suhu tubuh Anda menggunakan termometer. Yang berikutnya adalah selalu pantau saturasi oksigen Anda menggunakan oximeter, terlebih jika Anda mengalami batuk yang sangat parah atau sesak nafas. Jangan sampai saturasi oksigen Anda di bawah 95%. Jika sesak nafas Anda sudah tidak tertahankan, maka segeralah pergi ke IGD untuk mendapatkan pertolongan. Apa yang harus dilakukan jika sesak nafas pergi ke rumah sakit IGD penuh? Pertama adalah harus mencari tabung oksigen, jadi Anda sediakan tabung oksigen di rumah Anda. Bagaimana jika tidak ada tabung oksigen?
maka gunakan posisi-posisi yang dapat menaikkan saturasi oksigen. Posisi ini nanti akan saya sertakan di akhir video. Yang berikutnya adalah catat gejala yang Anda rasakan setiap hari. Jadi ketika Anda muncul gejala, maka dicatat kemudian laporkan kepada fasilitas kesehatan agar fasilitas kesehatan bisa memberikan resep obat-obatan yang Anda perlukan. Jika memungkinkan, maka Anda disarankan untuk berjemur selama 10-15 menit setiap hari sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Untuk Anda yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah, harus rajin mandi sehari 2 kali menggunakan air hangat ketika Anda merasa badan Anda tidak fit. Tapi kalau Anda merasa badan Anda sudah fit, Anda lebih enak mandi dengan air segar atau air dingin, maka Anda boleh melakukannya. Dan jangan lupa juga untuk mengganti pakaian Anda setiap hari. Lakukan olahraga ringan jika memungkinkan atau ketika kondisi Anda sudah mulai membaik. Berikutnya adalah batasi penggunaan media sosial, karena pasti banyak tuh yang namanya di medsos, berita sana sini yang mungkin bisa mengganggu pikiran Anda. Yang terakhir, lakukan kegiatan yang Anda sukai. Boleh nonton film di rumah, atau misalnya nonton drakor, atau misalnya senang membaca novel. Apapun yang Anda sukai, lakukan sebagai me time Anda. Itulah beberapa hal yang harus Anda lakukan ketika Anda menjalani isolasi mandiri, baik jika Anda sendiri yang terkena COVID-19 ataupun Anda merawat anggota keluarga Anda yang terkena COVID-19. Hal yang paling penting adalah jangan panik dan serahkan semuanya kepada Tuhan, ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akan berjumpa dengan Anda di part yang berikutnya, part kelima tentang apa saja yang harus disediakan di rumah ketika menjalani isolasi mandiri. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-like, di-comment, and di-share ke media sosial yang Anda punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.